Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di sini kita akan membahas tentang penggolongan obat. Penggolongan obat berdasarkan nama. Yang pertama ada obat paten, obat generik, dan obat generik bermerek. Obat paten adalah obat yang memiliki hak paten dan hanya dapat diproduksi oleh produsen pemegang hak paten, diedarkan dengan nama paten atau merek dari produsen. Obat generik, obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandung atau zat aktif. Obat generik bermerek adalah obat generik yang menggunakan nama dagang dari produsen obat. Yang kedua ada penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan. Bentuk padat, contohnya tablet, kapsul, pil, serbuk, suppositoria, dan ovula. Bentuk setengah padat, contoh salep, krim, dan gel. Bentuk cair, contohnya ada sirup, suspensi, eliksir, infus, injeksi, obat tetes, dan emulsi. Bentuk gas, contohnya inhalasi, aerosol, dan turbohaler. Yang ketiga ada penggolongan obat berdasarkan cara penggunaan, yaitu berdasarkan saluran atau organ tubuh tempat dilalui obat. Dapat digolongkan menjadi satu obat dalam, obat yang digunakan dengan cara ditelan, yaitu melalui mulut atau saluran cerna. Contohnya tablet, kapsul, pil, sirup, dan obat tetes mulut. Kedua, obat luar. Obat yang digunakan dengan cara tidak ditelan atau diaplikasikan pada bagian luar tubuh. Contohnya salep kulit, salep mata, injeksi suppositoria, ovula, obat tetes mata, dan obat tetes telinga. Hindari penggunaan obat dalam untuk bagian luar badan, begitupun sebaliknya, obat luar jangan ditelan. Yang keempat ada penggolongan obat berdasarkan penandaan. Berdasarkan tingkat keamanan dan cara memperolehnya, obat dibedakan dengan tanda logo berwarna tertentu pada kemasan. Obat bebas adalah obat yang dibeli tanpa resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam, contohnya paracetamol dan bedak salisil. Obat bebas terbatas adalah obat keras, namun masih dapat dibeli bebas tanpa resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Terdapat peringatan dari mulai P nomor 1 sampai dengan P nomor 6. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contohnya yaitu semua golongan antibiotik, obat hipertensi, obat jantung, dan obat diabetes. Obat psikotropika adalah obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Penggunaan obat psikotropika diawasi dengan ketat dan dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat narkotika, obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Penggunaan obat narkotika diawasi dengan ketat dan dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada kemasan diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah.